Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan. Baik, Bang Jaja Rizal, kalau para perjuang kita kan dulu jelas sekali, itu melawannya adalah penjajah. Nah, kalau saat ini bisa dikatakan, baik kaum milenial ataupun bisa dikatakan di era sekarang lah, sebenarnya musuh kita tuh siapa sih, Bang? Itu harus dikoreksi ya, pikiran kita suka keliru kalau kita ngomong penjajah itu maka kulitnya putih, rambutnya bule begitu. Itu keliru. Kolonialisme itu berjalan. Hanya 10% orang-orang kulit putih dan yang rambutnya bule. Sisanya itu ya kita. Nggak akan ada kolonialisme kalau nggak ada kita. Kita yang rusak moralnya, kita yang rusak mentalnya. Itu yang menjalankan kolonialisme. Nah, sayangnya hal seperti ini tidak diajarkan di sekolah. Seolah-olah kita itu melihat yang jahat itu tidak bisa orang kita begitu. Sehingga kita tidak punya sikap kritis, tidak mampu bicara terbuka begitu ya untuk menyatakan hal-hal yang memang kita lihat itu sesuatu yang keliru begitu loh. Dan ada kecenderungan juga pada elit misalnya kalau kemudian mereka lebih tampil sebagai pejabat begitu, bukan sebagai pemimpin. Ini kan problem kita. Kita pendidikannya buruk ya. Kemudian kita tidak punya pemimpin. Di level negara itu adanya mayoritas pejabat. Istilah Pak Ong, kita menjadi negara pejabat persis seperti negara kolonial. Contohnya kemarin waktu listrik pemadaman. Betul. Lebih dari berapa jam? 8 jam, 9 jam, bahkan tempat saya 18 jam. Begitu diumumkan, direkturnya bilang mohon korban pemadaman listrik ikhlas. Dia nggak sadar bahwa dia itu pimpinan negara, bukan pemuka agama. Ini kan problem seperti di dunia kolonial itu menurut saya. Itu masalah besar secara mental kalau kita mau gitu. Ini kan ironi. Ada mau bangun SDM, kita nggak punya keteladanan. Ada mau fokus meningkatkan manusianya, tapi kita nggak punya pemimpin. Ini masalah besar. Tapi ikhlas nggak pas kemarin mati lampu? Ya nggak bisa, ikhlas lah. Baik, Bang Eros, ini kalau tadi kan ancamannya penjajah, Bang ya. Nah, kalau menurut Bang Eros saat ini ancaman bisa dikatakan terberat lah, siapa ini, Bang? Saya ambil dari apa yang dari quote tadi ya, para pemimpin, ya, elit lah gitu ya. Gini deh, saya kok menganjurkan ya para pemimpin kalau memimpin Indonesia itu, coba baca kalau perlu 1000 kali gitu ya, yang namanya Mukadimah Undang-Undang Dasar. Bacalah itu ya. Kalau belum paham itu jangan coba-coba mimpin, rusak nantinya. Kayak begini nih ya, banyak yang rusak karena nggak ngerti. Jadi musuh kita utama itu satu, keterbelakangan kita secara menyeluruh ya, dan pemahaman kita pada substansi. Gitu. Dan juga satu ya, kita ini sampai sekarang ini nggak ngerti siapa lawan, siapa kawan. Lebih gila gitu. Tujuan berbangsa dan bernegara itu nggak jelas gitu kan. Sekarang gini deh, ini pada ribut-ribut semua. Tadi saya ngobrol sama teman-teman, tahu nggak sih bahwa negara ini kan sebetulnya seolah-olah punya kita. Padahal kalau kita hitung pakai kalkulator gitu ya, kekayaan negara semua itu hanya milik 25 orang kok. 25 orang, bukan 25% Bang ya? Nggak, 25 orang. Lihat aja, lihat pabrik-pabrik besar punya siapa, di pabrik ini. Coba ya, dari mulai produksi, distribusi, keagenan, sama sekarang retailer. Semua orang-orang itu yang menguasai. Nah, ini tantangan kita ya, bahwasanya memahami apa sih ekonomi kerakyatan, bicara ekonomi kerakyatan, tapi membiarkan para konglomerat ini ya makin melebarkan mulutnya dan mencaplok semuanya. Rakyat sisanya apa? Nah, ini yang menurut saya perlu direnungkan oleh pemerintah. Jadi saran saya, kalau Bang tadi apa sih itu? Satu, baca dan pahami itu yang namanya satu preambul Undang-Undang Dasar 45. Itu aja dulu lah. Baik. Ya. Bang Jaja Rizal, terakhir mungkin harapan Bang? Iya, harapan saya, Bung Karno kan sekarang sering diulang-ulang. Bung Karno pernah bilang kalau Pancasila diperas jadi 3 jadi Trisakti. Kalau diperas jadi 1 jadi jadi gotong royong. Nah, Trisakti itu menurut saya itu sandang, pangan, papan. Kita nggak akan punya kedaulatan politik kalau kita mulutnya itu tidak berdaulat. Kita nggak sanggup menyediakan pangan. Kita nggak akan punya kedaulatan politik, kedaulatan kebudayaan kalau nggak sanggup menyediakan rumah buat rakyat. Sampai hari ini 2 hal itu aja ya. Kalau kita mau hitung, kita masalah besar dan itu tantangan yang paling
urgen yang Jangan harus kita daulat selesaikan. tuanku terus. Iya, jangan daulat rakyat tuanku. lah, gitu. Kata-kata harus daulat rakyat. Baik, terima kasih banyak Bang Eros. Terima kasih Bang Jaja Rizal. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.